Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Hari ini saya akan memberikan market review di perdagangan tanggal 23 Juni 2020. Hari ini asing masih kembali membukukan net sell ya. Indeks turun minus 0,51% dan asing net sell minus 528 miliar. Kalau lihat gelagatnya sih kayaknya IHSG cenderung ada kecenderungan untuk koreksi. Tapi kita lihat masih ada benteng terakhir di skyline ya. Ini IHSG sudah di bawah selendang, jadi waspada koreksi lanjutan dan skyline sebagai benteng terakhirnya. Itu sekitar range 4.800 sampai 4.725. Nah, ini waspadai aja nih di level ini ya. Berdasarkan hasil screening, kita akan review ada beberapa saham emiten yang bisa kita perhatikan untuk perdagangan esok hari. Kita mulai dari Wood ya. Wood ini posisinya oke ya, lumayan bagus. Transaksi tinggi, asing juga banyak masuk ya. Volume juga tinggi. Target sementara ke V-line dulu ya. Kalau baru entry hari ini, target berikutnya ke T1 dan T2, 414 dan 438. Saya juga baru entry tadi, sore baru entry ya di 480-an kalau nggak salah saya tadi, 380-an. Tadi entry di 380-an. Ya, ini Wood besok boleh diperhatikan. Lalu SCMA. Sebenarnya SCMA dari pagi saya sudah lirik dan teman-teman di grup juga udah rame ngomongin SCMA. Cuma saya karena tadi dekat dengan V-line, jadi saya pikir ini sudah dekat resisten nih. Nah, hari ini kan sudah breakout nih. Sudah breakout. Kita coba lihat besok ya. Kita coba lihat besok apakah besok candle-nya berlanjut hijau. Itu sebabnya saya tadi memilih untuk tidak entry dulu di SCMA karena saya mikir mau tunggu besok aja deh. Lalu TechPay, TCPI ya. TCPI dari beberapa hari yang lalu cukup konsisten ya naik ya. Dan kemarin sempat mau menguji V-line tapi koreksi, jadi kita akan memakai titik ini sebagai patokan. Kalau bisa breakout 5.300 ya kemungkinan besar bisa sampai ke sini. TCPI ya. Lalu selain TCPI ada SSIA. SSIA ini hari ini cukup menarik ya, cukup menarik. Kita lihat SSIA juga saya lihat akan menguji level 450-nya ini. Hati-hati, ini bukan saham yang dengan walaupun transaksi banyak ya, transaksi banyak, tapi saya kok melihat ini bukan barang yang mudah untuk dihandle ya. Ini kayaknya barang termasuk kategori gorengan ya. Selain itu ada DMMX. Wah, ini juga sama ini gorengan juga ya. DMMX juga gorengan. Kita lihat modelnya kalau bertahan cukup, kalau sanggup bertahan sih oke-oke aja. Tapi lihat nih, transaksi 20 hari ini cuma 5 miliar. Hati-hati. Saya nggak terlalu ini juga. Ada BH. BH ini, wah ini gorengan juga nih. Kalau mau, saya sih nggak berani spekulasi karena biasanya yang kayak begini-begini tiba-tiba bisa woods ambles langsung ya. Beberapa kali kayak Mami gitu-gitu ya. TCPI juga pernah kayak begini ya. Kita ada pengalaman dengan barang-barang seperti itu. Nah, ini ada yang buy fresh. Yang menarik ada buy fresh nih. Saya suka yang buy fresh. Ada Pegas ya. Walaupun begitu Pegas transaksinya kurang baik ya. Kelihatannya sepi aja dan asing masih net sell nih, minus 16 miliar. Tapi volumenya meningkat, smart volume meningkat dan dia rebound dari V-line. Mungkin saat ini Pegas
Kita jadikan ini sebagai pijakan target awal kita ya, 1155. Lalu ada Jasa Marga. Jasa Marga tadi sudah sempat saya lirik juga. Ini cakep banget nih Jasa Marga. Besok ya, kita boleh trading ini. Jadi untuk besok saya ada, tapi hati-hati nih transaksi bawahnya. Tapi kita cobalah lihat besok. Jadi ada Wood, Jasa Marga, sama SCMA ya. Kita coba lihat ini. SSIA, kita coba peruntungannya SSIA deh. SSIA juga. Jadi ada Wood, SCMA, SSIA, Jasa Marga. Bekas juga kayaknya menarik lah ini. Ya. Itu yang dari hasil screening hari ini. Oke, kita akan masuk ke bahasan saham. Kita mulai dari Barito. Barito kita lihat masih tertahan di areal selendang, belum mampu breakout ya. Belum mampu breakout, tertahan di areal selendang dan skyline. Walau begitu masih posisi masih uptrend. Jadi kalau teman-teman masih ada yang hold di saham ini ya nggak apa-apa sih. Manfaatin ini untuk buy on weakness karena dia masih ada di atas V-line. Pada dasarnya ini masih saham uptrend ya. Saya lihat masih peluang masih ada. Manfaatin untuk buy on weakness saja. Tapi ingat masuknya berkala ya, masuknya berkala. MNCN. MNCN tadi pagi sempat saya review. Nah, ini kelihatan kan ada resisten kita kan. Trend line yang kita bikin ini. Ini namanya pola wedge ya, triangle wedge. Nah, saya melihat ini semakin mengerucut. Nah, kita lihat kalau dia breakout bagus ini. Ini karena semakin hari kan semakin pendek nih, semakin ini. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kayaknya MNCN kalau yang tadi masih hold, yaitu kita lihat peluangnya besok. Kalau dia breakout, boleh tambah posisi. Transaksi pun membaik. Saya kok optimis malah membaik ya, malah naik ini MNCN. MNCN bisa masuk stop watchlist kita juga MNCN untuk besok. Unilever. Unilever lagi menguji support V-line dan skyline bersamaan. Kalau masih hold bagaimana? Ya jaga ini sebagai benteng terakhir ya. Kalau jebol ini jualan dulu aja. BBKP. Nah, BBKP juga masih ada di atas V-line dan dia masih di areal selendang ya. Selendang baru golden cross belum lama. Masih hold nih, posisi masih hold, transaksi juga tinggi ya. Kelihatan sekali kalau ini belum selesai. Isat saya tadi jualan dulu. Kenapa saya jualan? Karena dia bikin lower low. Bikin lower low dan saya lihat dia punya peluang sampai ke sini, masih bisa V-line dan areal selendang juga di sini. Jadi ada selisih sekitar beberapa persen. Ya saya jualan dulu aja, nanti saya serok di bawah. Ini namanya nge-short ya, nge-short sell. Indonesia kan nggak bisa posisi jual dulu sebelum kita punya barang. Jadi mending saya pikir yang punya saya stok jualan dulu. Saya nanti kalau dia swing, saya serok di bawah. Pada dasarnya ISAT masih oke. Kalau bicara ISAT, sekalian saya bahas Excel ya. Karena ini biasanya bareng-barengan biasanya. Nah ini sama kan, dia juga menguji support kan. Nanti kita lihat aja lah ini, apakah bisa bertahan dan pada dasarnya masih uptrend sih ini. AALI. ALI tadi sudah pada entry. Tadi saya pikir dia bisa breakout, tapi ternyata dia malu-malu kucing nih. Aduh. Ya, kita harap besok dia bisa breakout nih, ya. Kalau bisa breakout, cakep nih. LSIP, nah sekalian kalau bahas ALI harus bahas LSIP. LSIP juga sama. Tadi dia juga, saya pikir udah bagus nih. Ya, kita lihat ini 910, level 910 jadi level resistannya dia. Ya, kalau bisa breakout ini target saya ke 980. Ini LSIP. BPTN. BPTN masih di areal ini ya, areal selendang ya. Ternyata resistannya juga yang ini, trendline ini juga ternyata nggak efek. Nah, kita lihat ini aja. Selendang ini jadi
ininya, jadi supportnya. Dan Skyline tentu saja. Kalau lihat kecenderungannya ini masih kecenderungan koreksi ya. Ini trennya masih ke bawah. Saya lihat ini kecenderungannya bisa koreksi. Dalam waktu pendek, jangka pendek masih koreksi. MDKA. MDKA kemarin sudah saya ulas. Hati-hati saham ini. Kadang-kadang kalau begitu naik dia langsung bisa ya kayak gini nih. Kalau begitu dia bisa biasanya kalau udah naik panjang gitu tinggi bisa suka koreksi dulu. Dan dia biasa kena resisten ternyata ya, kelihatan 1400 ini kelihatannya jadi resistennya dia nih. Walaupun dia tidak ada garis dinamik resisten, tapi kelihatan ini areal ini jadi resistennya dia. Kita perjelas ya. Nah, ya. Kalau udah punya bagaimana? Kalau besok posisi masih profit, mending jualan dulu deh. Ya, kita jaga serok di areal dekat-dekat ini, dekat-dekat selendang. Tekim, Tekim, Tekim sempat minggu kemarin sempat mau naik ya, tapi nggak jadi dan kelihatannya masih di area sideways-nya ini. Sedikit ada di bawah selendang, jadi kita lihat apakah bisa bertahan apa enggak ini. Kalau bahas Tekim sekalian saya ulas INKP. Nah, sama ya. INKP juga kemarin kodenya saya bilang mumpung masih di atas ini jualan dulu deh. Kita itu kalau lagi sideways rule-nya sama, beli di support aja, jangan beli on breakout, beli di support ya. Kalbe Farma, Kalbe Farma masih oke ya, masih uptrend. Ini hold aja nih. Nah, ini hold aja nih. Masih oke lah ini. Memang modelnya gitu ya, sideways terus naik lagi. Ini juga bakal sideways pelan-pelan atau naik tipis-tipis gitu. ITMG, ITMG, ITMG masih flat ya. ITMG masih flat. Kita lihat ini dia punya areal sideways. Nah, ini areal sideways-nya. Kalau mau spek buy di sini boleh nggak? Silakan. Kalau mau spek buy boleh. Nah, ini kelihatan ini transaksinya yang semakin membaik ini. Biasanya ini tanda-tanda reversal untuk naik nih. Biasanya ya, kita coba lihatlah besok. TMG. Untuk buy on weakness boleh nih. Pegas tadi sudah saya ulas. ICBP. ICBP, ini nurut banget nih sama Fibo-nya nih. Dia nggak sanggup di breakout Fibo 23 ini. Ya, salah satu golden ratio dari Fibonacci. Tapi pada dasarnya trennya masih bagus nih, masih uptrend. Kita cobalah cek. Kita lihat apakah dia masih bisa bersambung lagi apa enggak nih naiknya nih. Kalau ICBP sekalian saya bahas Indofood ya. Ini harus satu renteng nih. Nah, ternyata Indofood kena resisten nih dan dia koreksi. Kita lihat areal supportnya, jaga di sini support. Yang kayak gini-gini sebenarnya enak nih buat trading ya. Apalagi dengan dana yang cukup besar karena Indofood dan ICBP itu sangat-sangat jumbo ya. Bapak Ibu kalau mau cari 3% dengan trading yang cukup besar, cari 3%-an itu profitnya sudah menggiurkan sekali. Bimantara kemarin sudah saya bilang hindari saham ini ya, hindari. Ya, dia ternyata tertahan di areal selendang. Masih sideways. Ini kalau kayak gini percuma lah, tungguin aja. Nah, kalau kayak gini kalau mau masuk di sini mau nungguin ini ya resikonya yaitu harus sabar. Ya, harus sabar. Ini range-nya Bimantara. Kalau mau masuk sih ya silakan. Lebih aman kalau dia di atas skyline nih. Kalau di atas skyline masuk untuk targetnya 234. Mungkin itu lebih relevan kali ya daripada kita spek buy di sini. Belum tentu besok terbang juga. Jasa Marga udah saya ulas tadi, sekarang PTBA. Wah, PTBA sejak pembagian dividen kemarin ya kurang bagus ya, hasilnya kurang bagus.
Data saya lobang kayaknya ini. Harusnya ada turunnya kalau nggak salah ya. Harus ada candle satu lagi, tapi kok hilang. Nah, coba saya cek. Lalu Astra Internasional. Astra Internasional. Nah, ini pola wedge yang pernah kita gambar waktu itu ya, pernah kita gambar. Ternyata jadi ini buat belajar ya, buat belajar dan ternyata boom, dia naik. Ini yang saya harapkan dari MNCN sebenarnya. Moga-moga bisa kayak begini ya. Astra. Astra secara industri sebenarnya masih kurang bagus. Kita tahu sendiri eh, di kondisi pandemi gini penjualan mobil turun drastis ya. Tapi kalau bicara Astra Internasional sebenarnya ini holding, di dalamnya ini banyak industri-industri lainnya sebenarnya. Jadi tidak melulu mobil, tapi makan porsi mobilnya yang cukup besar di holding ini. Main. Main sama ya, masih sideways tapi cenderung uptrend. Kita coba lihat ya, sideways cenderung uptrend. Selama masih di atas Lendang dan Skyline boleh tahan atau mau spec buy juga boleh. Tapi saya lihat transaksinya pun sedikit ya, ini hilang nih transaksinya nih. Transaksi. Kelihatan nih, lihat. Transaksi harian cuma 4 miliar. Ya, ya. Sedangkan ini bisa 11 miliaran. Jadi hari ini transaksi hari ini cuma separohnya, bahkan cuma sepertiganya dari transaksi yang waktu dia lagi rame di sini. Jadi saya bilang sih nggak usah terlalu agresif ya. Kalau ngomong main sekarang deh saya bahas Cepin dan Java. Nah, tertahan di V-line ini. Ini kalau mau spec buy boleh nggak? Ya silakan ya. Kalau mau spec buy boleh. Coba saya lihat garisnya, uptrendnya. Ini masih uptrend nih, masih cakep. Ya, sekarang posisi agak sedikit di bawah sih. Kalau di atas cakep nih, bagus nih. Coba ini saya gambar yang ini juga. Iseng-iseng aja. Ini nggak jadi patokan, tapi kita buat iseng-iseng, buat kita tahu. Ah, crossing di sini dia mantul di sini ya, ternyata. Dia kalau mantul di sini dia terbang lagi oke nih. Jadi gini, jadi cerita pergerakannya adalah dia di sini bergerak, bergerak, dia punya garis support trend line, breakout, terus dia turun, turun, koreksi dulu, mantul di area ini, sembari dia kembali mengiringin ini. Ya kayaknya sih dia bakal begini nih modelnya nih. Coba aja kita lihat Cepin ya, belajar, kita belajar, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Itulah seninya technical analysis. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau ini ya tertahan di selendang. Kalau jebol selendang goodbye nih. Ya, Java jebol selendang goodbye. Siap-siap buy on weakness di areal skyline. Yang mana saya lihat ada gap di sini. Ya, Java ada gap di areal bawah ini nih. Ini bahaya juga nih ada gapnya di bawah. Oke, transaksi juga sangat berkurang. Lalu BBCA. Nah, BBCA ini sideways ya, masih dijaga sekali nih BBCA. Ya, mungkin dia tinggal tunggu momentum antara dia turun, koreksi atau dia naik nih. Kalau kalau sideways begitu ya. Kalau BBCA, bahas BBCA saya sekalian ulas bebas BBRI ya. Nah, BBRI juga kita kemarin lihat prosesnya tertahan selendang dan dia ini sekarang turun. Nah, selendangnya menipis nih, perhatikan. Saya nggak suka kalau selendang menipis tuh kayak gini. Jadi dia rentan sekali untuk dijebol. Dan sedangkan saya sentimennya kurang bagus kalau jebol selendang. Contoh ini. Ini selendangnya menipis kan, begitu jebol ya nggak enak nih rasanya nih. Dan benar kan. Jadi hati-hati dengan yang kayak begini ya, dengan selendang yang semakin tipis begini. Itu artinya trennya kurang tebal, kurang bagus. Oke teman-teman, itu dulu review dari saya. Semoga besok market bisa jauh lebih bersahabat ya. Hari ini market masih galau. Biasanya sih tengah-tengah minggu, sekitar hari Rabu dan Kamis biasanya market bisa cenderung kasih kita napas ya, kasih kita profit sedikit. Ya, semoga besok bisa bagus. Sekian dulu market review dari saya. Sampai jumpa. Stay healthy and God bless.